kurang 7x, 6 kurang 7 itu min 1x, sama dengan 1 dikurang 3 itu min 2. Sehingga diperolehlah nilai x-nya semua kita bagi dengan min 1. Min x dibagi min 1 itu x, min 2 kita bagi dengan min 1 itu 2. Kita lihat, nilai 2 ini nilai x-nya 2. 2 apakah lebih besar dari min 1/7? Benar. Karena benar, maka himpunan penyelesaiannya x sama dengan 2 kita pakai. Kemudian syarat yang kedua, menggunakan cara langsung, nilai mutlak ini kita bikin negatif. Berarti semuanya kita kalikan dengan negatif. 6x kita kalikan dengan negatif min 6x, 3 kita kalikan dengan negatif berarti min 3, berarti min 6x kurang 3. Sama dengan 7x tambah 1. Yang nilai x kita pindahkan ke kiri menjadi min 6x, pindah ke kiri kurang 7x sama dengan min 3 kita pindahkan ke kanan jadinya positif sama dengan 1 ditambah 3. Min 6 kurang 7 itu min 13x, 1 tambah 3 itu 4. Sehingga nilai x sama dengan semua kita bagi dengan min 13. Ini kita bagi dengan min 13 dapatlah x. Kemudian 4 kita bagi dengan min 13 dapatlah min 4/13. Min 4/13 itu apakah lebih besar daripada min 1/7? Ternyata tidak. Min 4/13 itu lebih kecil dari min 1/7. Maka nilai x ini tidak dipakai. Sehingga untuk soal kita ini nilai x yang dipakai adalah 2. Kenapa? Karena 2 memenuhi syarat. 2 lebih besar dari min 1/7. Sedangkan nilai x yang min 4/13 itu tidak memenuhi syarat. Karena min 4/13 itu lebih kecil, bukan lebih besar dari min 1/7. Sehingga himpunan penyelesaian untuk nilai mutlak 6x ditambah 3 sama dengan 7x tambah 1, nilai x-nya yang memenuhi adalah 2. Bagaimana dengan cara kuadrat? Sama, cara kuadrat itu persamaan ini kita kuadratkan. Nilai mutlak fx sama dengan gx. Syaratnya tetap nilai gx itu berbentuk aljabar yang ada variabelnya. Dan gx-nya lebih besar sama dengan 0. Itu syarat utama. Kita kuadratkan nilai mutlak. Kalau kita kuadratkan hilang nilai mutlaknya, jadinya nilai mutlak fx kuadrat sama dengan gx kita kuadratkan juga, jadinya gx kuadrat. Kemudian gx ini kita pindahkan ke kiri menjadi fx kuadrat dikurang gx dikuadratkan sama dengan 0. Ingat suatu bilangan faktor bahwa a kuadrat, kalau a kuadrat dikurang b kuadrat kita faktorkan itu menjadi a kurang b kali a tambah b. Berarti kalau fx kuadrat ini kita anggap a, gx kuadrat ini kita anggap b. Maka faktornya menjadi a berarti fx kurang b berarti gx. Jadinya fx kurang gx kali a fx tambah b gx sama dengan 0. Inilah rumus memfaktorkannya. Jadi kalau kita menggunakan cara kuadrat, ini kita kuadratkan, ini rumusnya. Sama dengan soal yang tadi dengan menggunakan cara langsung, bahwa cara kuadrat itu syaratnya gx juga harus lebih besar sama dengan 0. Gx kita di sini adalah 7x tambah 1. Itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka 7x lebih besar sama dengan min 1. Dapatlah x lebih besar sama dengan min 1/7. Ini syarat utamanya. Setelah dapat nilai syarat utamanya, baru kita mencari nilai x-nya berapa. Untuk menggunakan cara kuadrat, kita gunakan rumus ini, fx kurang gx dikali fx tambah gx. Fx-nya 6x tambah 3, gx-nya 7x tambah 1. Kita masukkan ke rumus. Fx 6x tambah 3 kurang gx ini kita kalikan dengan min semuanya karena sini kurang. Berarti menjadi 6x tambah 3, ini kita kalikan kurang, jadi kali min 7x, kita kalikan min positif jadinya min 1.
Kemudian fx 6x tambah 3 tambah gx-nya adalah 7x tambah 1 sama dengan 0. 6x kurang 7x itu min x, 3 kurang 1 itu 2. 6x tambah 7x itu 13, 3 tambah 1 4 sama dengan 0. Kita cari masing-masing. Min x tambah 2 sama dengan 0, min x sama dengan 2 pindah ke kanan jadi min 2, maka x sama dengan 2. Nilai x sama dengan 2 ini dipakai karena nilai x sama dengan 2 lebih besar sama dengan min 1/7, maka nilai x nya kita pakai. X yang kedua 13x nilai x-nya itu tidak lebih besar dari min 1/7. Min 4/13 ini lebih kecil, maka salah, sehingga nilai x ini tidak bisa dipakai. Dengan menggunakan cara kuadrat juga hasilnya sama, bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 2. Dengan cara definisi. Dengan cara definisi, kita menggunakan rumus nilai mutlak AX tambah B, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama AX tambah B, di mana AX tambah B ini lebih besar sama dengan 0. Kemudian nilai AX tambah B ini kita kalikan dengan min, menjadi min AX kurang B. Syarat yang keduanya itu nilai AX tambah B nya lebih kecil daripada 0. Kita coba lihat. Nilai mutlak 6x tambah 3 itulah AX tambah B. 6x tambah 3 itu kemungkinan pertama 1, 6x tambah 3. Syaratnya 6x tambah 3 lebih besar sama dengan 0. 3 kita pindah ke kanan, 6x lebih besar sama dengan min 3. Supaya x semua kita bagi dengan 6, 6x dibagi dengan 6 itu x, lebih besar sama dengan min 3 dibagi dengan 6 itu min 3/6. Kalau kita perkecil bagi 3 dapatlah min 1/2. Kemungkinan yang kedua 6x tambah 3 ini kita kalikan dengan negatif aja, berarti menjadi min 6x kurang 3. Sedangkan syaratnya ini kita tukar tanda, ini x lebih besar sama dengan, maka syarat yang kedua menjadi x lebih kecil, min setengah. Untuk syarat yang kedua ini tidak memakai sama dengan. Sekarang kita coba mencari syarat yang pertama. X lebih besar sama dengan min setengah. Kita masukkan ke persamaannya. Untuk X lebih besar sama dengan min setengah, nilai mutlak 6x tambah 3 itu kita ganti ini. Berarti kita ganti dengan 6x tambah 3. Jadi untuk nilai mutlak 6x tambah 3 ini kita ganti dengan persamaannya 6x tambah 3 sama dengan 7x tambah 1. Kita pindahkan x ke kiri, berarti 6x kurang 7x sama dengan pindahkan 3 ke kanan jadi negatif 1 kurang 3. Maka nilai x-nya sama dengan 2. Kemungkinan yang kedua atau syarat yang kedua, x lebih kecil min setengah. Kita pakai x lebih kecil min setengah. Persamaannya 6x tambah 3, nilai mutlak 6x tambah 3 sama dengan 7x tambah 1. Untuk nilai mutlaknya kita ganti dengan min x kecil min setengah, berarti nilai mutlaknya kita ganti dengan yang ini. Berarti kita ganti dengan min 6x kurang 3 sama dengan 7x tambah 1. Kita pindahkan x ke kiri menjadi 6x kurang 7x sama dengan 1 min 3 pindah ke kanan jadi tambah 3. Min 6 kurang 7 min 13 sama dengan 4. Maka dapatlah x sama dengan 4 per min 13 atau min 4 per 13. Min 4 per 13 itu apakah dia lebih kecil dari min setengah? Salah. Min 4 per 13 itu lebih besar daripada min setengah. Karena dia salah, maka nilai x sama dengan min 4 per 13 tidak dipakai.
Sehingga untuk himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 6x tambah 3 sama dengan 7x tambah 1. Tadi kita sudah menggunakan cara langsung, sudah menggunakan cara kuadrat, sudah menggunakan cara definisi. Hasilnya semuanya sama, yaitu hasilnya adalah 2. Jadi terserah kamu yang mana yang kamu pakai, yang menurut kamu yang paham. Untuk memperdalam materi tadi, coba kamu kerjakan 4 soal yang saya berikan ini. Semoga kamu bisa mengerjakannya dengan baik, menggunakan cara langsung, menggunakan kuadrat, dengan menggunakan definisi. Coba dibuktikan apakah hasilnya benar-benar sama. Demikianlah video kali ini tentang persamaan nilai mutlak yang Gx-nya dalam bentuk variabel. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.